Unagi. Oh. Oke, kita sudah bersama dengan Mbak Sheryl. Yeay. Suaranya Mana suaranya? Dengan gayanya yang sangat unik hari ini ya. Yes, selalu unik sih. Selalu unik. Udah stop. Ya, okay. Agar ini ya. Banget suaranya. Iya, emang Dengan ada penampilannya dengan sandal santai. Kenapa hari Rabu pakai sandal? Coba tunjukin sandalnya, Mbak. Waduh, gimana ya? Iya. Mbak Sheryl mah, Kerupuknya tunjukin kerupuknya. Mbak Sheryl mah kalau disuruh nunjukin dia pasti gini. Ini kan nggak sponsor. Gitu. Iya, benar. Tuh kan? Orangnya Kan sangat nggak boleh aware. sponsor di sini. Oh iya dong. Oh, Anita iya, Maya betul. 11. Bentar lagi saya akan upload apa yang dipakai sama Mbak Sheryl. Nanti Bikin di tag kita ya ke aku. wow gitu. Pengen tim repost ya. Jadi Iya kalau misalnya dong. temen-temennya posting apa-apa kali Mbak Sheryl cuma nge-repost ya. Iya, emang Awas ya kalian ya. Awas kalian semua ya. Enggak kok, Anita Maya cepet kok kalau posting. Kalau bagus. Kalau bagus. bagus. Kalau nggak bagus dia mikir dulu ini apa Iya. ya Gua kira-kira yang apain sesuai biar ya. Soalnya Diedit dulu follower- jangan-jangan. Followersnya tuh sangat ini soalnya sensitif akan konten-konten yang ini ya Ya, tidak sesuai konteks gitu. Iyain aja Ya. dulu ya. Oke, baik. Boleh kita tutup market hari ini, tapi masih 2 menit lagi sih. Iya. Sebelum kita tutup, kita mau tanya dulu. Kemarin Mbak Sheryl kan bilang kalau market kita tuh udah rally dalam penguatan Sepekan tuh sudah terakhir. sepekan terakhir Betul. gitu. Betul. Ternyata rally-nya masih lebih kencang lagi sampai hari ini masih menguat cukup kencang dan bahkan sudah menembus rekor baru nih 7.444, bahkan tadi sempat di 7.445. Oh, What's sudah happening Mbak Sheryl? sudah all time high kah? Iya udah, nggak tahu sih, coba dikonfirmasi lagi. Harusnya sih sudah ya Mbak. Kalau 7454 terakhir, oh belum ya. Terakhir hari ini high-nya 7445. 45 betul. 10 poin Oh, iya, lagi benar-benar. kurang lebih. Oke. Benar. Nah, jadi memang penguatan hari ini lumayan surprisingly ya, karena bursa Amerika nih semalam juga rekor tertinggi, bahkan sejak bukan rekor tertinggi, mendekati rekor tertinggi sejak bulan Juli 2024 seperti itu. Jadi kita lihat memang sentimennya masih dari eksternal, dari global kayak gitu. Semalam dari Amerika, data yang ditunggu-tunggu adalah data inflasi harga produsen Amerika periode Juli. Turun ya. Ya, turun 0,1% secara month on month. Kalau secara year on year ini masih meningkat 2,2% year on year, tapi kenaikannya tidak setinggi di bulan Juni yang di 2,7% dan di bawah ekspektasi pasar 2,3%, sehingga dengan inflasi yang terlihat semakin turun, ini semakin dekat dengan cita-cita The Fed mencapai target 2%. Tapi memang masih ada lagi nih data inflasi nanti malam, yaitu inflasi tingkat konsumen. Tapi dari data PPI-nya saja semalam itu sudah membuat pelaku pasar amat euforia ya, yang tercermin dari penguatan bursa saham global. Lalu kalau kita lihat probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September mendatang, ini juga semakin meningkat untuk pemangkasan yang lebih besar. Yang awalnya terlihat hanya 25 basis poin, sekarang market mayoritas ya melihat pemangkasan sebesar 50 basis poin. Bahkan probabilitasnya juga berada di level 53,5%. Naik dari hari sebelumnya di saat data PPI ini belum rilis, probabilitas hanya 50% untuk pemangkasan 50 basis poin. Seperti itu. Meskipun juga belum kembali setinggi minggu lalu ya, sebesar 68%. Tapi kalau dari pandangan kami masih kurang yakin kalau The Fed akan memangkas sampai 50 basis poin. Masih ke Seperti 25. itu. Masih 25 basis poin kalau kita lihatnya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini harga komoditas energi seperti minyak mentah, gas alam, batu bara itu lagi menguat lagi. Jadi kami mempertimbangkan hal tersebut bisa membuat proses disinflasi tidak secepat itu mencapai level 2%. Tapi kita nantikan saja data inflasi konsumen nanti malam.
seperti itu. Semoga bisa lebih rendah daripada Turun lagi. perkiraan sehingga IHSG bisa all time high. Dan seperti sehingga itu. kemungkinan The Fed untuk memangkas Pemangkasan lebih tinggi suku lagi juga bunga, bisa iya. semakin Nah, mungkin kalau mendekati inflasi kenyataan. nanti malam lebih besar turunnya daripada perkiraan, nah kita mungkin akan merevisi yang tadinya kita melihat pemangkasan hanya 25 basis poin, kita akan mulai setuju pemangkasannya 50 basis poin seperti itu. Banyak ya pemangkasannya ya. banyak. Iya, bagus dong. Jadi BI-nya juga Bank Indonesia kita juga semoga semakin cepat juga untuk ikut memangkas suku bunga. Seperti itu. Yang dinanti-nantikan itu ya sama semua pihak Betul. ya Mbak ya. Iya, tapi memang uniknya hari ini di saat bursa Eropa, bursa Amerika dan bursa IHSG Indonesia kita ini menguat, Hijau, bursa Asia justru merah. Hong Bener Kong ada- ya. Iya, Hong Kong. Dari China. Hong Kong. Dari Iya kan benar ya? Iya benar Iya, Hong bursa Kong. dari Hong Kong. Heeh. Dari Shanghai sentimen negatifnya nih di sore hari ini. Mm. Jadi tadi pagi ada rilis penerbitan tingkat kredit di China. Ini periode Juli sangat rendah ya. Bahkan level terendah sejak 15 tahun terakhir. Wow. Jadi penerbitan kredit di China, kredit baru untuk periode Juli ini hanya 260 miliar yuan. Iya. Seperti itu. Ini jauh dibandingkan periode yang sama di bulan lalu ya, sebesar 345 miliar dan jauh banget di bawah perkiraan pasar yang sebesar 450 miliar. Realita cuman 260 miliar. Jadi dengan kredit yang melambat seperti ini, bukan lagi melambat tapi ngedrop ya. Ini membuat kekhawatiran market akan pemulihan ekonomi di China itu semakin meningkat ya, semakin khawatir marketnya. Jadi bursa-bursa yang sangat terkait sama perekonomian China seperti Hong Kong ya, itu ikut melemah signifikan di hari ini. Seperti itu. Kalau kita bersyukur kita masih ditopang sama saham-saham big caps seperti di hari ini saham-saham yang menjadi penopang IHSG datang dari sektor infrastruktur, lalu cyclical dan bahan baku. Meskipun harga energi masih menguat, tapi kita lihat harga komoditas energi dan saham-saham energi sudah mulai jenuh beli ya. Jadi lebih beralih ke saham-saham bahan baku yang terkait emas, nikel dan timah seperti itu. Oke, itu tadi bisa menyimpulkan penutupan saham hari ini Kak IHSG Oh iya, hari sudah ini. closing. Yep, betul sekali Mbak Sheryl. Mantep banget. Pura-pura acting kaget gitu ya. Oh iya sudah closing. Baiklah mari kita closing hari ini. IHSG ditutup. 16.04. Hmm. Iya. Gimana? Berapa? Berbeza Anda ya. Berbeza. Tadi gue ngeliat rupiah Mbak. Kan rupiah kita makin kuat nih walaupun year to date masih lemah ya. Tapi kita baca penutupan IHSG dulu hari ini. Berapa Mae? Di 7.436.039 di mana itu ada penguatan sebesar 1,08%. Ya agak turun dikit ya dari tadi puncak penguatannya ya. Dan dengan frekuensi ditransaksikan 1 juta kali lebih gitu ya, dengan total transaksi 10,580 T. Ini masih agak bergerak lagi sih ininya bergerak mungkin karena mau 17-an hari kemerdekaan gitu ya. Jadi kayak bergerak serentak. Itu jelang-jelang 17-an itu biasanya setiap tahun tuh ada ini nggak sih Mbak, ada Pengaruhnya. siklus tertentu nggak sih dari IHSG tuh Emang yang IHSG akan mempengaruhi? mendekati rekor gitu biasanya mendekati 17 Agustus. ada. Enggak sih, enggak terpengaruh sih. Ya. Biasanya karena yang lebih berpengaruh itu sentimen-sentimen global ataupun rilis data ekonomi domestik yang signifikan. Kalau di pekan ini oke. kan ya memang yang signifikan dari Amerika ya, yaitu data inflasi. Tapi kan setiap tahun nggak di tanggal ini, nggak di tanggal-tanggal mendekati 17 Agustus juga gitu, random aja. ya. Betul, Jadi betul. nggak berkorelasi seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada korelasinya tidak apa-apa. Mm-mm. Yang penting ada korelasinya nih. Yang penting kita lihat dulu rupiah dong. Oh, rupiah Ini enak dulu banget nih. loh ngelihat rupiah 15.675.
itu walaupun year to date-nya masih menguat nih ya, USD-nya 1,82% karena kita sempat di 15.394. Tapi ini adalah penguatan yang signifikan dalam rentang 6 bulan terakhir. Kita udah 3 bulan terakhir kita udah unggul 2,19%. Gimana Mbak Sheryl? Apakah ini bisa dibilang BI meyakinkan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga di bulan ini? Kalau dari acuannya rupiah gitu? Kalau di bulan ini sih kelihatannya enggak, karena sangat amat kecil ya peluang Bank Indonesia memangkas suku bunga lebih dahulu sebelum The Fed. Oke. Seperti itu. Walaupun saat ini sentimennya positif semua gitu. Iya, betul. Jadi banyak faktor, nggak hanya rupiah sudah menguat lalu bisa diturunkan suku bunga, nggak seperti itu juga, banyak variabel lain seperti itu. Tapi memungkinkan nggak Mbak kita kalau BI nurunin suku bunga duluan sebelum The Fed? Nggak mungkin ya? Rada-rada nggak mungkin ya, betul. Lalu kita lihat juga yang membuat rupiah kita menguat hari ini kan juga dari indeks dolar yang melemah signifikan. Lalu juga kita lihat mulai kembalinya aliran dana asing ke pasar modal kita, baik dari saham maupun obligasi gitu. Kita lihat kalau di pasar saham setiap hari selalu konsisten net buy terus investor asingnya, seperti itu. Net buy-nya banyak lagi ya? Cukup banyak, hampir 1 triliun per hari. Seperti itu. Jadi sekarang masihkah khawatir rupiah 17.000? Masih lah Mbak, masih tetap upaya mitigasi risiko akan terjadinya pelemahan rupiah itu tetap harus diwaspadai kan? Iya, tapi kalau kita lihat ya kelihatannya masyarakat dan investor sudah mulai melupakan pertanyaan di awal tahun. Mungkinkah rupiah ke 17.000 bahkan ke 20.000, bagaimana ini? Jadi saya udah mulai jarang sekali mendengar kekhawatiran pelaku pasar terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD seperti itu. Nah itu dia. Nah tapi ada juga yang menarik nih, selain data inflasi Amerika yang secara mengejutkan lebih rendah daripada perkiraan, yaitu dari dalam negeri kita lihat hari ini saham-saham dari grup Barito kembali rally, bahkan Brand ini all time high ya. Brand ini kan saham Barito Renewable Energy. Hari ini menguat hampir 5% ya. Kita lihat dia hampir menyalip BCA secara market cap. BCA kan ada di ranking 1 nih market cap-nya. Sebesar, kita lihat ya datanya. Oke, 1,2 triliun ya market cap-nya BCA. Nah, Brand hari ini udah 1,173 triliun rupiah. Nah, jadi kita lihat ini lumayan fantastis karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, biasanya saham-saham top market cap itu selalu dari banking. Nah, jadi dengan fenomena setahun 2 tahun terakhir ini, saham-saham energi, petrokimia khususnya ya, justru yang mulai menyalip ke besarnya market cap dari big banks. Seperti itu. Tadi ada istilah market cap. Udah tahu belum market cap apa? Market cap itu apa Mbak? Nah, itu Marketpedia kita hari ini. Market cap itu kapitalisasi pasar. Jadi berapa harga sahamnya dikalikan sama jumlah saham beredar. Berapa jumlah saham? Berapa harga sahamnya saat dikalikan? ini dikalikan jumlah saham beredar. Total semua saham, betul. Semua emiten. Atau sahamnya satu emitennya ya. Kalau semua emiten itu jadi market cap-nya bursa saham kita. Wow, banyak banget dong ya pengaliannya. Iya. Banyak nih 1.257 kalau pakai kalkulator nolnya banyak banget. Komanya banyak banget. Ini dari satu OBCA ini ya. Okay. Tapi masih lebih gedean APBN kita, 3.000 triliun belanjanya kita. Masih bisa bangun IKN. Iya, IKN juga udah ada ininya kan, investornya udah puluhan T. Wih, promosi IKN nih ya. Enggak, kita nggak bilang gitu. Kita membeberkan fakta ya Maya. Oh. Kita tidak berpihak kok Mbak. Iya. Oke. Tapi memang kita lihat juga saham-saham konstruksi ini beberapa hari terakhir ini memang juga menguat seperti itu. Karena pengaruh ke IKN itu. Betul, ada pengaruhnya juga soal optimisme IKN ya, soal perkembangan IKN
ya memang kan dana yang dibutuhkan tuh amat sangat besar, Mhm. sehingga membuat investor, membuat masyarakat tuh apa iya kemungkinan dilanjutkan, apa iya sejauh mana sih pembangunannya, seperti itu. Emiten konstruksi apa yang paling kuat penguatannya oleh sentimen IKN ini, Mbak? Oke, kita lihat yang terkait secara langsung, misalnya saham PTPP, Adikarya, Wijaya Karya. Ini BUMN kita semua lihat ya saham-saham BUMN ya. Seperti itu. Oke. Langsung dicek loh sama dia. Jadi kayaknya ini menarik untuk dikoleksi begitu ketika ya IKN menjadi sentimen positif buat emiten-emiten konstruksi ini, dan IKN ini kan waktu pembangunannya akan Jangka lama, panjang. jangka panjang sampai 2045 mendatang bahkan, sehingga akan sangat mungkin si BUMN karya ini dapat cipratan lah istilahnya, dan Betul. jadinya dapat sentimen positif. Gitu Iya. Mbak, bisa jadi begitu pertimbangannya? Iya, secara sentimen memang positif akhir-akhir ini ya, seiring update-update dari perkembangan IKN ya. Tapi kalau secara fundamental perusahaannya kita lihat masih kurang kuat nih secara fundamental. Jadi kalau teman-teman lebih ke spekulasi atau andai pun mau invest boleh aja, tapi jangan lupa ya IKN tadi targetnya 2045. Ya, Jadi jangka setidaknya panjang. jangan berpikir invest tuh hanya seminggu, sebulan, setahun, tapi untuk long term ini masih menarik seperti itu. Sepakat, sepakat. Kalau saham-saham yang begitulah. Kita udah di 16.13. Jadi besok itu akan seperti apa, Mbak? The last question. Untuk besok ISG akan bergerak seperti apa? Mengingat ini udah 3 hari berturut-turut dari awal pekan ISG rally terus. Nah, besok memang salah satu hari yang sangat menentukan untuk IHSG ya. Apakah akan all time high untuk 2024 ini ya? Kalau misalnya data inflasi Amerika nanti malam bagus secara mengejutkan, nah kemungkinan bisa lanjut rally lagi, bisa all time high. Tapi kalau misalnya datanya ternyata tidak sebaik yang diperkirakan, bahkan bertolak belakang sama data PPI semalam, itu bisa membuat IHSG koreksi. Apalagi bursa regional Asia di sore hari ini udah melemah seperti itu. Data baik tuh maksudnya indeks inflasi PPI konsumennya turun ya? Ya, nanti malam data inflasi konsumennya jika turun lebih rendah daripada perkiraan, itu akan bagus untuk bursa saham global termasuk Indonesia. Jadi harapan kita turun ya. Iya. Tapi kalau ternyata turunnya nggak sesignifikan itu atau bahkan nggak turun, naik, nah itu bisa menjadi aksi jual di bursa saham kita, dan semoga tidak ada kejutan lainnya di luar itu.